Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu belum? Qala Abu Yusufan. Pertengahan pas itu. Qala Abu Yusufan. Udah ketemu? Halaman 31 baris 18 dari atas. Kira-kira pertengahan Pak. Qala Abu Yusufan. Udah ketemu? Qala berkata Abu Yusuf. Abu Yusuf ini siapa? Kemarin Bapak udah jelaskan. yakni salah satu muridnya Imam Hanafi yang paling miskin, yang paling bodoh, tapi akhirnya menjadi salah satu muridnya yang paling pandai dan paling kaya. Akhirnya apa? Menjadi ketua para hakim, ketua Mahkamah Agung di zaman lima kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ini 5 khalifah, beliau mengalami 5 khalifah, dan terakhir beliau itu wafat kurang lebih di tahun 233 Hijriah. Ini Abu Yusuf jadi murid yang ke-25, paling miskin. Dia hidup di pesantren itu mengandalkan pemberian dari guru dan teman-temannya, dari Imam Hanafi dan teman-temannya. Tapi akhirnya menjadi paling pintar, paling kaya. Karena apa? Akhirnya menjadi ketua Mahkamah Agung. Itulah Abu Yusuf. Ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i, yang muridnya Imam Hanafi itu ada 2. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua Abu Yusuf. Kalau Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani itu orang kaya raya. Dari sebelumnya juga orang tuanya kaya raya. Beda madhab, tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Begitu datang, apa? Dibangunkan rumah, semua kebutuhan sehari-hari dijamin dan dijadwalkan di madrasahnya. Itulah kalau orang dulu beda madhab saling mendukung, nggak kayak sekarang. Kalau beda madhab biasanya saling menyalahkan. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, khina kila tatkalanya dikatakan lahu kepada Abu Yusuf, bima adrokta, dengan apa kamu berhasil, dengan apa ya Abu Yusuf kamu itu berhasil al-ilma, menjadi seorang yang alim, yang punya ilmu. Qala, maka menjawab Abu Yusuf, ya saya Yusuf, dengan apa sih kok dulu dulu itu kan kamu orang bodoh ya Yusuf. Kok sekarang jadi orang alim, itu bagaimana caranya, dengan apa? Qala, maka menjawab Abu Yusuf, mastangkafat tidaklah sombong. Mastangkafat tidaklah sombong minal istifadati, dari sesuatu yang memberikan faedah. Jadi tidak sombong, tidak gengsi. Kalau tidak tahu mau tanya. Istangkafat itu gengsi. Kalau kiai bapak itu mengartikan sombong, tapi kayaknya kurang pas lah kalau sombong. Lebih tepat kalau gengsi. Mastangkafat tidak gengsi minal istifadati, dari sesuatu yang bisa memberikan faedah. Artinya apa? Kalau nggak tahu, belum tahu, mau bertanya. Lama bahil itu dan tidak bahil aku. Lama bahil itu dan tidak bahil aku. Minal ifadati, dari sesuatu yang memberikan faedah. Tapi kalau ada yang nanya, aku pun tidak pelit, pasti aku akan mengajarinya.
Kalau aku belum bisa, aku tidak gengsi untuk bertanya kepada orang yang sudah bisa. Maksudnya itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang bertanya kepadaku, aku pun tidak pelit untuk mengajarkannya. Wakilah dan dikatakan jambu kecil. Nah, jambu kecil disebut pentil. Batu kecil disebut kerikil. Orang pelit disebut bakhil. Wakilah dan dikatakan Ibni Abbasin. Ibni Abbasin. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Bima adrokta. Nah, ini dan dikatakan juga oleh Ibnu Abbas. Bima adrokta. Abu Yusuf juga ditanya oleh muridnya, oleh umat yang lain, dengan apa kok bisa ya wahai Abu Yusuf, kok engkau sekarang jadi seorang yang alim? Nah, dijawab oleh Abu Yusuf, aku tidak pelit kalau ada orang yang tanya ilmu, tapi juga aku tidak gengsi kalau aku belum tahu ilmu. Pasti aku akan bertanya kepada orang yang sudah bisa. Begitu juga Ibnu Abbas, sahabat Rasul, ditanya, bima adrokta, dengan apa engkau wahai Ibnu Abbas al-ilma menjadi alim? Qala, maka menjawab Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, bilisanin saulin, dengan lesan yang banyak pertanyaan. Jadi Ibnu Abbas itu tidak hanya oleh rekannya, sesama sahabat, oleh tabi'in. Ibnu Abbas, kok engkau bisa sealim itu bagaimana? Ibnu Abbas menjawab, aku selalu bertanya. Bilisanin saulin, bilisanin dengan lesan yang banyak, saulin aku bertanya. Wa qalbin aqulin, dengan hati yang berakal. Artinya apa? Yang berpikir. Banyak bertanya, banyak berpikir. Ini kata Ibnu Abbas. Wa innama, dan sesungguhnya ilmu sumia disebut talibil ilmi, mencari ilmu. Talibil ilmi, ada orang disebut mencari ilmu. Ma takulu, apa? Takulu dikatakan likasroti ma, karena banyaknya yang ditanyakan. Jadi orang yang disebut orang mencari ilmu itu kalau ma takul. Kalau kalian pesantren di pesantren besar ada istilah ma takul. Ma sesuatu, takulu itu ditanyakan. Jadi disebut murid, disebut santri itu kalau banyak pertanyaan. Bili kasroti ma yakuluna. Jadi banyak pertanyaan. Jadi kalau kalian gak nanya ke guru, gak pernah nanya ke guru di dalam kelas, kalian itu kalau di pesantren besar, di pesantren kuno tidak disebut orang yang mencari ilmu. Taunya hanya diem aja, gak pernah nanya. Bisa nggak nanya, nggak bisa juga nggak nanya, itu berarti nggak mencari ilmu. Kalau orang yang mencari itu matakul, itu matakul datang. Bapak itu dulu kalau di pesantren itu terkenal tuh matakul datang. Artinya apa? Santri yang banyak pertanyaan. Apa-apa ditanyakan kepada gurunya, apa-apa ditanyakan kepada orang yang lebih tahu. Namanya takul. Sesuatu takul dikatakan likasroti ma, karena banyaknya sesuatu yaquluna yang ditanyakan fi zamanil awali, di zaman dulu. Sesuatu takulu dikatakan fi hadhil mas'alati, di ini setiap masalah. Intinya santri itu harus banyak pertanyaan. Itu baru disebut takul. Itulah orang yang disebut mencari ilmu. Dulu bapak itu ya, kalau di Kediri itu namanya kiai, bapak itu ngaji 1 jam, itu hampir setengah jam itu waktunya dihabiskan oleh bapak. Karena apa? Setiap guru bapak baca kitab, walaupun bapak nggak menyimak, ya nggak boleh bapak itu bawa kitab, nggak boleh. Bapak masih mutus, kiai mohon maaf sebentar, saya ingin tanya ini maksudnya apa.
penjelasannya di mana? Itu bapak selalu tanya. Makanya kalau bapak kelihatan ikut ngaji, kiai bapak itu pusing, wah itu matakul datang, disebutnya matakul. Apa-apa ditanyakan. Ini kadang-kadang kiai juga bosan itu. Jadi kalau kiai bapak ngajar 1 jam, itu setengah jam itu waktunya dihabiskan oleh pertanyaan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama dan sesungguhnya ilmu tafaqquhu wa innama dan sesungguhnya tafaqquhu ilmu fikih Abu Hanifah, ilmu fikihnya Abu Hanifah bi kasratil matorohati, karena banyaknya musyawarah. Di atas kan sudah dijelaskan ya, mutorohah itu juga musyawarah, juga musyawarah. Kalau mujadalah itu diskusi. Wal muzakaroti dan muzakaroh itu hakikatnya sama, bedanya tipis. Muzakaroh itu ya muzakaroh ya sama, musyawarah ya diskusi. Mutorohah juga diskusi. Fidukani di dalam warungnya. Abu Hanifah itu ya menjadi faqih terhadap ilmu fikih, menjadi alim terhadap ilmu fikih itu bi kasratil mutorohati, karena banyaknya musyawarah, wal muzakaroti dan banyaknya diskusi, fi dukanihi di dalam warungnya Imam Abu Hanifah. Jadi posisinya sama, bapak dengan Imam Abu Hanifah itu sama-sama punya warung ya. Abu Hanifah juga punya warung ya. Jadi warung banyak diskusi, banyak musyawarah. Hanya bapak itu yang membedakan, tidak banyak diskusi, karena yang diajak diskusi tidak ada. Kalau zaman Abu Hanifah banyak, ya akhirnya bapak kalau di warung banyak matlaah. Jadi kalau di warung berapa? Bapak pernah ya? Kalau di warung 6 jam, mungkin matlaahnya mungkin ada 3 jamnya. Kalian berapa matlaahnya? Ya, sekali lagi ya, bapak itu kalau jaga warung misalkan 8 jam, ya, buka jam 6, tutup setengah 11 malam, gantian sama istri. Ya, jadi kalau bapak 8 jam itu nggak bohong ya, tidak bohong, karena banyak bapak mungkin lebih. Seandainya 8 jam ya, minimal 3 jam itu matlaah. Ya, buka kitab, nanti udah jenuh buka kitab, dengerin ngaji, Nyai Hana dari Lirboyo, hafalan Quran itu enak sekali, merdu suaranya. Ya, itu mereview hafalan, ya, mereview hafalan. Seandainya nggak hafal pun tahu, oh ini tempatnya di mana, di surat apa, di ayat berapa, tahu lah minimal gitu. Jadi matlaah itu bapak tidak kurang sehari itu dari 3 jam. 3 jam. Makanya kalau sekarang bapak itu lagi matlaah kitab Ihya Ulumuddin. Seumur-umur bapak itu belum pernah ngaji namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Tapi kalau suruh baca bisa. Sekarang lagi matlaah. Sudah dapat 2 juz. Juz 1 sama juz 2 tamat. Tebalnya segini 4 juz ya. Sudah 2 juz berarti udah segini selesai. 2 kali tebalnya kitab Tafsir Jalalain. Udah selesai. Bawa matlaah itu baca. Kalau nggak ketemu ini maknanya apa, tanya, dibuka di YouTube. Kalau nggak ketemu, nelpon ke guru, ya tanya artinya apa, maksudnya apa. Itu namanya matlaah. Kalian berapa? Matlaahnya berapa jam? Padahal bapak itu menjelang mati, ini udah mau mati ini ya. Kupingnya udah nggak sempurna, ini sakit. Ngomong ini ada ketendang, ngomong agak sedikit keras, sakit. Ini mungkin udah mau mati kali. Ya, ini lagi berobat. Ya, tapi ingat aja ke pesantren. Nah, itu senasib dengan Imam Abu Hanifah. Persis sama, buka warung. Mutorohah, apalagi muzakarah itu di warung. Ya bapak juga makanannya di warung. Ini bukan kata bapak ini di kitab Taklim Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanifah di kasratil mutorohati.
dengan memperbanyak musyawarah wal mudzakarati dan diskusi fi dukanihi di warungnya Imam Abu Hanifah. Hina kana tetkalanya ada bazaro dagang kain. Nah ya, kalau Imam Abu Hanifah itu dagangnya dagang kain, kalau bapak dagangnya dagang ke lontong. Ya, Imam Abu Hanifah itu dagang kain. Fa bihadza, maka dengan ini ya, dagang kain nungguin ini, kalau ada orang yang datang kebetulan bisa diajak diskusi, ya diajak diskusi masalah agama. Kalau nggak ada orang, ya berarti matlaah kita persis ya sama dengan bapak. Hanya kalau bapak itu kelasnya teri sekali, kalau Imam Abu Hanifah ini imamnya para mazhab. Jadi kalau dibandingkan ya baik antara langit dan sumur yang dalam sekali ya, bapak di dasar sumur yang paling dalam, kalau Imam Abu Hanifah di atas langit yang paling tinggi. Hanya ya kalau tampilannya sama-sama jaga warung ya. Kalau belajar ilmu agama itu di warung. Fa bihadza, bismillahirrahmanirrahim. Fa bihadza, maka dengan ini ya, dengan cara Imam Abu Hanifah ini yu'allimu, menjadi alim, ayasila dan berhasil. Yu'allimu, menjadi alim, ayasila dan berhasil. Berhasil al-ilmi wal fikhi, dan alim dan beberapa ilmu wal fikhi dan ilmu fikih. Yang dikumpulkan ma'al kasbi, dengan usaha keras, ilmu kealiman Imam Abu Hanifah, sampai kerja jualan kain pun di warung kainnya itu beliau masih matlaah kitab dan diskusi bila mana pengunjungnya itu ada orang yang alim. Ya kalau usaha keras. Ya kalau kalian baru ngaji aja udah ngantukan, udah bosenan, ya gimana mau ngalim ya? Gimana mau ngalim? Ya. Imam Abu Hanifah ini persis sama dengan bapak ya. Dari imam 4 madhab itu yang agak mirip lakonnya dengan bapak itu Imam Abu Hanifah. Ya macam-macam karakter, makanya orang jadi alim itu kalau bergaul sehari bapak itu tidak kurang dari 50 orang karakter yang ditemui oleh bapak. Karena apa? Yang datang di warung itu kan lebih dari 50. Ya. Itu tambah pinter bapak itu. Oh, kalau karakternya begini itu begini. Beda kalau dengan seorang manajer perusahaan. Wow, di suatu gedung yang ber-AC, di ruangan khusus, tidak sembarang orang bisa ketemu. Ya. Nah, kalau bapak itu sehari rata-rata paling enggak itu 50 orang karakter ketemu. Oh, yang begini karakternya. Kalau permasalahan ya macam-macam, kadang-kadang curhat. Bahkan ya 4 hari yang lalu bapak itu mendapatkan WA dari Situ Raja Sumedang. Situ Raja Sumedang. Beliau konsultasi mau nikah. Nah, karena suaminya meninggal, seorang janda punya anak 3. Memang cantik. Fotonya dikirim, cantik sekali mau nikah. Itu saudara bapaknya nggak ada yang laki-laki. Pokoknya intinya saudaranya yang laki-laki itu bagaimana? Nggak ada. Mau nikah siapa walinya? Udah nggak usah pusing-pusing teh, wali hakim aja. Wali hakim aja udah, daripada nyari kalian uangnya teteh habis untuk nyari wali hakim. Nah, nanti kalau ditolak oleh wali hakim undang bapak. Biar bapak yang menghadapi hakimnya di pengadilan. Biar malu dia nanti. Biar malu hakimnya kalau dipersulit. Karena dari keluarga bapak itu nggak ada yang saudara laki-laki. Bingung dia udah nyari kemana-mana. Oh, bapaknya mati aja nggak tahu dia. Taunya waktu dia mau nikah. Karena ibunya dengan bapaknya cerai, bapaknya di Majalengka dulu ya, pulang nggak pernah ngurus. Tahu-tahu dia mau nikah nyari. Oh, ternyata bapak saya udah mati.
ternyata nggak punya adik, nggak punya kakak yang laki-laki. Nah, nggak ada, semuanya dari pihak ibu, dari pihak bapak nggak ada. Udah, daripada pusing-pusing, bilang ke KUA, kalau KUA udah berani menjamin, bilang sudah konsultasi kepada guru saya. Udah menjadi mau apa nanti di akhirat berani tanggung jawab. Nah, kalau KUA belum berani menikahkan, ke pengadilan. Kalau pengadilan masih ragu-ragu, undang bapak. Padahal nggak kenal tuh, bapak nggak kenal. Tapi kirim fotonya orang cantik. Kalau bapak masih muda itu juga bogor juga itu cantik, cantik. Tapi siap untuk datang itu. Baru minggu yang lalu, itu orang situ raja, udah mau nikah itu, mau nikah. Kok teteh tahu dari mana? Dari buka YouTube katanya. Dari pengajian bapak ya, satu dua orang ada yang mengikuti. Nah, alhamdulillah ada manfaat juga, ada juga yang manfaat nggak kenal ya. Nah, anak yatim 3 yang terbesar baru kelas 5 SD. Ini katanya mau, tapi ya nggak punya. Ini calonnya itu alhamdulillah orang kaya, orangnya cantik sekali, orang cantik sekali. Nah, udah kasih ancar-ancar bapak diundang, rumahnya di samping desa kelurahan Situraja. Nah, ngasih ancar-ancar ya, udah nanti bapak nelpon lagi. Nanti hari-harinya bapak mau diundang, nggak kenal itu, nggak kenal ya, dengerin dari YouTube bapak. Tuh, cantik sekali. Nah itu orangnya orang kaya itu, orang kaya. Nah bapak diminta untuk ketemu sama suaminya itu sebelum nikah. Wah, orang sana juga banyak yang alim lah, jangan bapak. Tapi enggak, pokoknya harus bapak. Padahal nggak kenal. Ya, kalau berbuat baik kan di mana aja ya. Tidak harus banyak. Ya, tidak harus banyak. Kok teteh tahu dari mana? Pernah ikut pengajian di YouTube bapak. Pernah ikut pengajian di YouTube bapak. Ya, alhamdulillah ada manfaatnya juga ya. Walau qalil, walaupun sedikit. Jadi bapak itu ya hampir sama dengan Imam Abu Hanifah karakternya ya. Hanya beliau imamnya para mazhab, kalau umpamanya kelas terinya teri para teri gitu aja. Gitu. Sama-sama punya warung, kalau masalah kitab di warung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jatami'a yang mengumpulkan ma'al kasbi dengan kerja keras. Wa kana Abu Hawas dan adapun Abu Hawas al-kabiri yang besar, yang tabisibu yang bekerja keras, yang berusaha keras, wayukariru dan murojaah, mengulang-ulang yukariru itu mengulang-ulang pelajaran atau murojaah. Wayukariru dan mengulang-ulang litolibin ilmi dan mencari ilmu minal kasbi dari usaha, linafakotin karena mencari nafakoh keluarga, ayalihi keluarganya, wawalihi dan selain keluarganya. Fal yaktasib maka hendaklah berusaha untuk mencari nafkah, waliyukarriro dan mengulang-ulang pelajaran, wala yaksal dan janganlah malas-malas, walaisa dan tidaklah ada lisohiri badani karena sehatnya badan, wal akli dan akal udhurun karena udhur. Jadi nggak ada alasan ya, orang udah kerja udah sibuk usaha kok nggak mengulang-ulang, nggak mengajarkan ilmunya yang udah punya, itu nggak ada alasan. Itu menurut Abu Hafiz. Jadi kalau ada orang udah sibuk ini kerja sibuk sekali, nggak ada waktu untuk ngajar, itu bohong. Itu bohong. Oh Pak, saya nggak bisa, lupa sekarang banyak lupa itu hafalannya setelah keluar dari ranca kemit karena nggak ada waktu, sibuk untuk usaha. Itu bohong. Sesibuk apapun pasti ada waktu untuk murojaah hafalannya. Kalau menjadi orang alim sesibuk apapun dalam pekerjaannya
pasti ada waktu luang untuk mengajarkan. Ya tergantung niat aja. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Ya tergantung. Seperti Abu Hanifah, ya, dia pengusaha, buka jualan kain, ya ngajar, mutolaah, diskusi ya di warungnya. Barangkali ngajar juga di warungnya. Malah itu bapaknya Bu Haji itu malah ekstrim, lagi macul di tengah kebun, ada santri yang datang minta diajarkan kitab. Oh dikasih tuh, ngajar di tengah kebun dalam keadaan tidak pakai baju. Datang ada santrinya, Pak Yai, saya minta diajarkan ngaji, bukan kitab, belajar. Jadi sesibuk apapun pasti ada waktu yang longgar untuk mengajarkan. Kalau santri ya sesibuk apapun ada waktu untuk memurojaah ilmu yang sudah didapatkan. Itu menurut Abu Hafaz. Jadi untuk cari nafkah keluarganya silahkan, atau mencarikan nafkah untuk ibunya wa wirihi silahkan. Fal yang kasih maka kerja keraslah. Wali ukariro, hendaklah mengulang-ulang murojaah. Ya, pelajaran walayaksa, jangan bermalas-malasan. Walaysa, dan tidaklah lisohkikil badani, alasan sehat badan, wal akli, dan akal. Uzurun itu menjadi uzur, menjadi halangan. Enggak ada. Sesibuk apapun kalau niat itu pasti. Ya kayak Kiai siapa? Ma'ruf Amin kemarin menjadi wakil presiden, itu disempatkan untuk mengajar, walaupun seminggu sekali ngajar santrinya itu disempatkan. Ya Ma'ruf Amin itu menjadi wakil presiden tetap masih ngajar, walaupun seminggu sekali. Jelas ya. Jadi kalian itu harus kerja keras, ya, kerja keras. Kalau kalian harus banyak-banyak tanya, tapi juga jangan banyak-banyak. Contohnya bapak itu diprotes oleh guru bapak, Kiai Anwar Iskandar, ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia saat sekarang itu guru bapak. Itu diprotes, itu guru itu protes pada murid. Ya matakol, nanti kalau tanya jangan banyak-banyak ya, udah batasi seperempat jam aja. Karena apa? Yang lain nggak kebagian. Diprotes oleh gurunya. Makanya tawasul. Kalau jadi matakol, kalau tanya kepada orang, pada guru juga sekedarnya. Jangan terlalu banyak tawasul, tapi juga jangan nggak tanya. Itu nggak tanya, itu berarti nggak tawasul. Bapak itu pernah kena protes guru bapak karena terlalu banyak pertanyaan, sehingga yang lain tidak kebagian. Kalau kalian nanti udah kerja, ya hendaknya di murojaah itu diulang-ulang. Kalau yang udah hafal berapa juz ya pertahankan. Jangan sampai ada alasan karena sibuk. Itu bohong itu. Itu bohong, dibantah oleh Abu Hafaz. Ulama-ulama jumhur itu membantah. Nah, itu membantah, jangan kayak bapak. Ini bapak udah pengalaman. Bapak itu pengalaman dulu banyak, hafalannya banyak sekali, karena tidak rajin banyak yang lupa. Akhirnya menjelang tua kerepotan menghafalkan kembali. Nah, repot ya. Jaga itu mumpung belum lupa, itu dijaga. Itu dijaga ya, jadi nggak ada alasan kalau kalian sibuk di kelas, nggak ada alasan untuk tidak murojaah, untuk menambah hafalan. Itu nggak ada alasan itu. Nggak ada alasan. Karena bapak aja mutolaah mau ngajar itu ya nggak ngajar, bapak sakit 2 minggu itu mutolaah jalan terus. Mutolaah Ihya Ulumuddin itu bapak dapat 20 lembar. 20 lembar berarti berapa? 40 halaman. Hikmahnya apa? Sakit, dikira bapak sakit itu enggak ngaji. Siap mau diajarkan ke siapa ya? Untuk diri sendiri kan minimal. Ya syukur-syukur nanti diajarkan ke orang lain. Minimal untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri kenang-kenangan ya, mudah-mudahan dengan ini mendoakan anak turun bapak menjadi orang yang soleh-soleh. Ya, saat sekarang pun didoakan dengan ikhtiar biasa, masih susah ya, belum dikabul oleh Allah ya, dengan
mutolaah kitab barangkali, ya barangkali, kan cuma barangkali, ya barangkali, ya itulah bermacam-macam. Jadi nggak ada alasan santri nggak ada waktu untuk murojaah karena kecapean belajar di siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil amizani wa mutahal ilmi wa amla ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil amizani wa mutahal ilmi wa amla ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil amizani wa mutahal ilmi wa amla ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.